Jadi eranya udah berubah Pak. Ada pendatang baru namanya Hondri Pak. Hah? Laundry? Kesini tuh listrik semua, nggak ada. Kayak Alphard, lebih murah Pak. Kayak Wuling REV dong. Jeng jeng jeng. Tapi dijual nggak mobilnya? Dipajang doang. Nah, Toyota Avanza Hybrid. Honda itu ada mobil listriknya itu Honda iN1. Yang kecil ya? Yang kecil. Udah mulai ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, siang, sore, dan Selamat malam. pagi. Ketemu lagi dengan saya, pilot, dan rekan saya. Harid Dagu. Kali ini kita ngegas apa nih Om Dagu? Kalau gue tertarik dengan bocoran mobil baru yang akan hadir di Apa IMS. nih? Oh, Nah, nanti ada momentum IMS Pak, Indonesia International Motor Show 2025 digelar di Kemayoran tanggal 13 Februari ini. Oke, mungkin sebelum Nah. masuk ke sana, Apa tuh? IMS itu kan pameran mobil ya, Oh, betul. internasional, Internasional. dan udah lama banget. Jadi itu sebenarnya momentum buat menaikkan penjualan mobil yang lagi terpuruk katanya tahun lalu ya Om Dagu. Betul. Tahun lalu berapa ya jumlah penjualan mobil? 850 sekian. Jadi achieve target. Jadi Tapi- targetnya 850 dan itu lebih dikit Pak. Tapi itu di apa ya istilahnya target yang telah direvisi. Ya, dari Yang- sebelumnya 1,1 kan. 1,1 juta diturunkan Direvisi. jadi 850.000. Dan Nah. emang Hmm. kemarin juga sempat ngobrol sama salah satu petinggi. Tinggi banget dong Pak. Iya, tinggi. Saya naik ke lantai 22 kalau nggak salah. Itu dia petinggi leasing ya. Oke. Jadi dia emang bilang bahwa tahun 2024 itu berat. Oh. Kondisi ekonomi lagi Ya. tidak baik-baik saja. Ya. Dan bahkan mungkin sampai tahun ini Masih berat. masih berat. Makanya mungkin perlu ada stimulus dari Waduh. pemerintah atau paket-paket ekonomi yang bisa meringankan Yes. orang untuk mau belanja lagi, Beli mobil terutama otomotif, di Dan industri beli motor, otomotif. yes. Betul. Nah, karena orang masih nunggu nih semua. Betul Pak. Jadi intinya mobil-mobil itu sekarang harus murah, tapi teknologinya bagus. Jadi eranya udah berubah Pak. Kalau Nah. dulu memang kita beli mobil kan orientasinya adalah irit, Ya. nyaman dan segala macam. Nah sekarang itu bukan hanya irit dan punya performa bagus, Iya, tapi juga teknologinya Pak. oh iya itu. Nah, Nah. itu yang banyak ditawarkan oleh produsen dari China. yang kita selama ini kan bukan terbuai ya, selalu diberikan produk itu dari Jepang ya. Nah, agak gimana ya? Nah, sekarang produsen Cina masuk ngasih harga yang lebih lebih value for money-nya Yes. lebih ini ya. Dia punya value lebih yang ditawarkan dengan harga yang Ya, masuk Kompetitif. akal ya, kompetitif lah. Jadi intinya itu yang mungkin memberikan gebrakan buat kita saat ini dengan Yes. masuknya banyak produsen Cina dan bahkan waktu kemarin Gias aja banyak produsen Cina yang pameran di sana ya. sampai penuh itu keluar Pak. Dan pabrik. katanya ada produk baru lagi Om Dagu yang akan muncul di MS ya. Yes, langsung aja kita bahas ya. Boleh, siap. Nah, yang menarik ada mobil baru apa aja Om Dagu yang di Nah. MS 2025 ini? Karena tadi Pak Pilot sudah menyinggung mobil Cina, ada pendatang baru namanya Hondri Pak. Hah? Laundry? Bukan, Oh, apa tuh? Hondri. Wih. Pakai H Pak. Oh, keren Hondri. laundry. Hondri Iya. Boma EV. EV itu ya? EV. Bukan Electric mobil vehicle. konvensional. Bukan. Jadi dia penggerak murni listrik. Berarti dia kayak Pakai BYD baterai. ya? Pakai Maksudnya jualan ke sini itu listrik semua, nggak ada listrik semua kayaknya ya. Oh, Karena di kayaknya. gua browsing di Nah, China sendiri, ya. mereka memang expertise di EV sama kendaraan niaga dan kendaraan konvensional juga ada, termasuk Oh, hybrid. ada. Kirain- Cuman kayaknya untuk menggebrak pasar di Indonesia karena sustainability trennya adalah kendaraan listrik, yang mereka dimasukin masuk EV. listrik. Oke. Nah, yang menarik adalah bentuknya, Pak. Oh, emang kayak apa sih bentuknya? Kayak Alphard. Toyota Alphard bentuk fascia depan, bempernya gitu. Iya, Itu kayak Toyota Alphard, Pak. Honda D9 ya? Bukan. Itu beda lagi. Hondri, bukan laundry, Pak. Hondri. Ya kayak yang kemarin launching itu apa itu? Itu BYD Denza. Oh, dia. Denza, D9 ya? Dena, itu beda. Oh, ini mirip sama yang Honda. Bukan. Kalau yang si Hondri ini, dia kayak Toyota Alphard, Iya. bentuk depannya, tapi dia lebih kecil, lebih Oh, compact. bentuknya kecil. Yes. Kayak itu ya? Kayak apa namanya? Kayak REV.
Wuling REV kayak gitu. Oh, kecil banget dong. Kecil begitu, Pak. Oke. Kayak Karimun dulu, Karimun kotak gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Waduh. Cuman bentuk depannya dia Toyota Alphard, bentuk fascia depan ini nih. Kita kasih gambarnya nih. Mana ntar ya muncul di sini teman-teman. Tuh gimana? Menarik kan? Bentuk fascia depannya kayak Alphard. Waduh, keren banget Om Dagu. Kayak gitu. Jadi harganya juga lebih murah, Pak. Kayak Wuling REV dong? Yes. Waduh, pesaing Wuling REV dong. Itu yang menarik, Pak. Waduh, Wuling REV aja sekarang yang light, tapi yang 300 km itu 190 juta teman-teman. Nah, itu akan di bawah 200 jutaan. Kemarin kita udah tanya-tanya bosnya, Pak Denny Utomo selaku CEO Utomo Corp. Itu nama perusahaannya ya? Yang Denny Utomo, PT-nya Utomo Corp, punya dia berarti ini. Iya. Si Utomo ini. Oke, bukan Mandala Putra ya? Bukan, Pak. Oh ya, siap. Dia bilang harga akan di bawah 200 jutaan. Nah, di Cina sendiri, gua browsing, Pak. Harganya di Cina berapa? Ternyata di sono tuh dijual seharga 100 jutaan, Pak. Waduh, ini Om Dagu bisa beli 2 nih kayaknya. Iya, terus gua tanya, bos, lu kenapa nggak masukin 100 jutaan ya, Pak? Lebih masuk barang itu. Nggak mungkin, katanya. Baterainya beda bro kalau itu. Sama, Pak. Enggak, kalau yang 100 juta kering. Iya. Dia ada 2 tipe sih memang. Iya kan? Dengan jarak tempuh yang 225 km tuh yang paling tinggi, yang high 225. Terus yang paling simpelnya itu 130-an kalau nggak salah. 130 km. Itu kalau harganya bener-bener segitu ya. Iya. Dan itu kan dapat karpet merah nih dari pemerintah. Nah, harusnya nggak beda-beda jauh ya? Harusnya kalau dilihat dari bea masuk kan. Iya. Kan dia free tuh. Iya. Nah, cuman kan di situ ada pajak-pajak juga, Pak. Iya. Pajak lainnya segala macam. Berarti 190 juta juga. Pajak impor dan duty segala macam. Kayaknya di angka 180-190. Waduh, pesaing ketat. Waduh. Ini dia nih kita tunggu-tunggu. Ini cuaca lagi hujan-hujan. Kita dapat suguhan dari Bang Fajar, Kopi Titan. Teman-teman, ini Kopi Titan, salah satu kafe di Jakarta Selatan ya. Iya, Jakarta Selatan. Tebet Timur Dalam, teman-teman. Tempatnya cozy, ada biliar, ada live musik, dan ada Bang Fajar. Ya. Kamu, Bang Fajar jangan nengok ke kamera ya, biar pada penasaran. Nah. Udah mandi belum? Kayak itu loh, yang kalau di podcast sebelah namanya Yanti. Yanti. Thank you, Fajar. Terima kasih ya. Kali ini kita minumnya yang hangat, teman-teman. Kalau yang kemarin dingin-dingin terus ya. Tapi nanti lihat aja linknya di bawah, kopititan.id. Lanjut. Ya, tadi sampai di mana Om Dagu? Jadi kita bicara soal harga ya. Nah, Pak Pilot penasaran dong, pengen tahu siapa itu Hondri. Iya. Apa bedanya sama Honda? Iya. Jangan-jangan singkatan. Honda Laundry. Bukan ternyata. Oh, bukan. Jadi Hondri itu, Pak, itu berasal dari provinsi Shandong. Jadi kalau di China sendiri, itu di sebelah mananya Cina, itu kan luas banget tuh Cina. Kan di sebelah selatan tuh yang banyak ada Chongqing, ada Shanghai, ada apalah gitu. Nah, kalau di Cina sendiri kan dia per daerah punya brand ya, Pak? Iya. Brand. Oh, ini brand punya daerah? Nah, kayaknya gitu. Kayak Wuling juga gitu kan. Dia provinsi apa gitu. Punya mobil sendiri. Iya, bikin mobil sendiri. Pemda-pemdanya gitu lah. Waduh, kalau di sini kita mau ngas aja susah banget ya. Apalagi Pemda bikin mobil. Nah, si Hondri ini ngapain? Hondri ini dari provinsi Shandong, teman-teman. Jadi dia itu berada di bawah naungannya ZX Auto. Dia dari tahun berapa udah berdiri? Nah, itu nanti kita cantumkan di bawah. Tapi ini kayaknya menarik nih teman-teman. Kita kalau ingin tahu lebih banyak tentang Hondri ini, kita nanti coba ulas ya. Iya. Ya nggak? Kayaknya ini banyak nanti dari produsen-produsen pabrikan Cina yang kalau bisa dibilang tuh produknya menarik-menarik dan bagus-bagus dan harganya kompetitif banget. Dan itu bikin pusing pabrikan lain yang ada di Indonesia. Iya. Kayak kita bakal ngulas itu seru ini juga. Khusus aja ya kita bahas ya. Nah, sementara kita bahas tadi yang bocoran mobil baru di IIMS 2025. Ada silakan Pak Pilot. Nomor 1 kayaknya Toyota nih akan launching nih. Pesertanya ada berapa sih? Banyak ya? Semua pabrikan ada mobil? 130 pabrikan. Di IIMS? Iya, itu termasuk industri pendukung. Oh, bukan cuma mobil kan? Mobil 31 merek mobil. Yes, ada 31 merek. Tapi industrinya ada 130. Iya. Toyota, jeng. Pabrikan berlambang T ini siap meluncurkan 2 mobil elektrifikasi, Pak. Mobil listrik berarti? Yes.
Waduh, Dan apa nih? satu line up terbaru yang masih dirahasiakan. Jeng 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 jeng. Tapi dijual nggak mobilnya? Dipajang doang. Kalau dari dulu mah dipajang doang. Itu gua nggak bisa ngomong dah. Nah, itu tuh teman-teman. Semoga ya Toyota itu mendatangkan mobil listrik atau hybrid. Nah, Tapi di segmen yang low, jangan yang high terus. Ya nggak? denger-denger Pak, krungu-krungu, Oh siap, itu katanya Toyota Avanza hybrid. hybrid. Wah, tapi harganya naik 50 juta lebih pasti tuh. Kan ke sana. Tapi itu kan Toyota doang Om Dago. Berarti Daihatsu-nya enggak ya? Daihatsu selama ini dia belum Berarti ini membuka Veloz dong, bukan Kayaknya. Avanza. kayaknya yang Nah. diproduksi di Toyota. Amin. Iya, jadi Toyota nanti mungkin Manufacturing. kemungkinan Veloz hybrid. Veloz hybrid. Kalau itu sih masuk akal, teman-teman. Yes. Karena Karena si harganya- Avanza itu dibikin oleh Daihatsu ya. Kalau Iya, kalau Avanza kan masih bikinan Daihatsu dan disebar ke Toyota. Yes. Nah, kalau Veloz itu udah bikinan Toyota. Ya. Berarti nih kayaknya Veloz hybrid. Gitu, teman-teman. Nah, Kita lanjut. tunggu ya. DMS. Lanjut nih, masih DMS. Itu Iya. ada Honda, Pak. Oke. Oh, Honda mah pasti nih. Tapi dia Ah. jualan nggak? Apa cuman konsep doang nih kayaknya? Honda ya. Kayaknya konsep doang nih. Katanya bakal merilis mobil listrik terbaru yang bakal dirilis 13 Februari 2025. Elektrifikasi katanya. Bisa jadi. Cuma kan dari dulu juga dia mejeng doang itu biasanya. Nah, Honda itu kemarin di Gias kemarin itu sudah sempat Melontarkan. Iya. Iya makanya. Kan soal majang-memajang semua pabrikan mobil sebenarnya memajang. Ya kan? Iya. Cuman masalahnya dijual atau enggak itu PR. Cuman tadi menarik Dulu. masalah Veloz. Oh minum dulu Om Dagu. Silakan diseruput. Minum dulu. Ini harus diminumin dulu nih, Pak. Iya, ini kok gambarnya bukan gambar saya ya? Wih, gambar ini, Pak. Bulu Bulu apa merindu. tadi? Oh, tulip. Kirain bulu. Ini lope kalau ini. Ya. Nice. Oh iya teman-teman, nanti kalau ke sini bisa melukis juga ya, lukis kopi. Nah, buat teman-teman yang mau dilukis menggunakan bahan kopi, nanti bisa datang ke Kopi Titan. Nah, itu ada senimannya, Pak. Ada namanya Bang Patar. Nah, itu dia. Nanti kita kenalkan, nanti kita wawancara juga di sini. Bisa, gitu teman-teman. Ini hasilnya nih, salah satunya nih, lukisan kopi. Kelihatan nggak? Tulisan Om Dagu ya belakang ini. Nah, Ya, itu, ya, nanti. belakang nih. Tuh. Itu dari kopi tuh. Jadi teman-teman mau di fotonya, foto keluarga, foto sendiri yang ingin dari kopi, bisa datang ke sini. Order aja langsung sama Bang Fajar. Nah, tadi Honda itu ada mobil listriknya itu Honda eN1. Yang kecil ya? Yang kecil, yang compact. Oh, nah makanya kalau semua mobil listrik kecil-kecil kayak gitu kayak rame tuh Om Dagu. Ramai karena Nguling pusing ya ntar. ya pusing pala Makin dia diskon gitu. lagi. Iya kan? Gitu. Wah, menarik. Tapi dia juga ada mobil yang MPV-nya itu loh. Apa kemarin yang di Gias tuh? MPV. Yang Oh, gede. yang high MPV. Iya. Iya. Itu gede tuh sih, yang kayak Serena ya. Iya. Yang kayak apa namanya, Navwan. Nah, Honda juga akan meluncurkan Honda yang itu Pak tadi, MPV itu. Tapi hybrid. Yang di Gias kemarin teman-teman kalau sempat ke Gias sudah pernah lihat ya. Wagon. Apa sih namanya lu? Honda Wagon, Pak. Honda Wagon. Step Wagon. Oh, Step Wagon. Nah, Step Wagon e-HEV. Dia berbahan bakar hybrid campuran ya. Iya. Sama Honda eN1. Iya. Itu yang akan tampil di IMS. Lanjut ya. Suzuki. Ini juga sama kayak nggak ada mobil baru nih. Ada, Pak. Apa? Itu dia kayaknya Konsep mau mobil global. konsep. Konsep Ya, global. secara global. Jadi namanya konsep globalnya Suzuki, tapi nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Kayak mirip-mirip SUV kalau nggak salah ya. Ya. Tapi nanti kita lihat lah. Pertama kali akan diperkenalkan di Indonesia secara global. Iya. Jadi world premiere. Waduh. Jadi world premiere itu emang sering sekarang nih teman-teman di Indonesia, baik itu sepeda motor maupun mobil. Kenapa? Karena jualan kita termasuk yang bagus ya. Bagus banget, Pak. Dan kita pangsanya besar, marketnya di sini ya. Yes. Market kita besar. Tapi mungkin lebih besar Cina sih. Tapi kalau menurut orang-orang tingkat pembelian di sini tinggi ya. Konsumtif sih orang sini. Ya. Karena secara populasi juga kan gede, 280 Ya, juta. secara populasi penduduk, gede. Pak. Pasar besar. Ya, Suzuki itu world premiere memperkenalkan konsep pertama kali di dunia di IMS. Oke, habis nih yang Jepang. Kayaknya Suzuki juga akan sedikit membocorkan untuk Suzuki Fronx. Apa itu? Mobil baru, Pak. Gimana nyebutnya? Suzuki Fronx. Itu dari Perancis ya. Fronx. Itu 2 tak ya? Rong. Ya.
Tapi kita belum update soal itu. Tapi tampaknya dengar-dengar sih ada Suzuki Bro. Apa kabar Suzuki Jimny? Nah, Jimny yang kemarin kan 5 door ya. Laku nggak sih sebenarnya? Laku banget, Pak. Mana ada banyak stoknya tuh yang long ya. Yang sebelumnya yang kalau yang short mah laku, tapi itu kan bukannya laku sebenarnya karena barangnya nggak ada. Ya, kemarin impulsif juga sih. Orang ketika baru launcher dia langsung inden. Tapi begitu impulsif. Yang long, begitu long ya. Barangnya banyak, yang beli gitu-gitu aja. Ya gitu lah. Kita beralih ke Korea dulu. Korea. Ada Hyundai. Bacanya Hyundai. Oke. Ini dia akan juga debut pertama kali, Pak. Kalau dilihat dari paparan yang disampaikan pas kemarin konferensi itu, Hyundai, dia tampak siluetnya, Pak. Siluet mobil baru. Mobil listrik mungil ya? Mobil, yes. Namanya kalau di luar tuh Hyundai Inster. Aha. Oke. Nah, itu mobil listrik murni ya. Tapi dia bentuknya compact SUV, Pak. Iya, ini dari Eropa ya, dari Casper Electric. Nah, itu dia. Mobil listrik termurah Hyundai yang dijual di Corcel. Tapi harganya 310 juta. Iya. Masih mahal. Kalau di Corcel segitu. Masuk sini lebih mahal dong. Bisa jadi lebih murah karena dia punya pabrik, Pak, di sini. Ya, kita tunggu aja. Kalau dia dirakin di sini, dia punya pabrik baterai juga di Hyundai situ tuh yang sekarang. Ngerti. Itu bisa reduksi harganya, nggak 310. Ingat MG. Berapa dia? MG4 EV. Iya. Awal-awal 400 jutaan sekian. Begitu dia bikin pabrik di sini, perakitan segala macam, harganya kan 300 jutaan. Ya, masih mahal sih. Iya juga sih. Tapi lumayan reduksi maksud gue. BYD, Pak. BYD kalau di Cina ya. Nah, Yadi membawa sister brandnya, namanya Denza. Kemarin udah diluncurin. Denza D9. Nah, itu akan ditampilin lagi di situ. Itu saya pernah nyoba di sana, Bro. Denza D9 itu. Iya, kayak Alphard. Dan itu joknya bisa pijet loh, anjrit. Dan itu segede Alphard, dan itu enteng banget bawanya. Nggak kayak bawa mobil listrik. Oh ya? Iya, waduh enak. Berasa disupirin dong, Pak. Iya, padahal kita nyupir sendiri kan. Itu lama-lama bisa nyupir sendiri kayak itu mobil tuh. Oke. Keren. Bentuknya udah kayak Alphard, bodinya kayak Alphard. Kemarin udah resmi diluncurin ya. Nah, terus tadi dia juga akan bawa mobil listrik, Pak. Baru. Si Yadi ini. Yadi ini akan membawa mobil listrik barunya di IMS. Mobil ini sudah sangat ditunggu oleh konsumen dan cocok dengan pasar Indonesia, kata Luther Panjaitan. Luther ini bosnya BYD. Head of Marketing, PR and Government BYD Auto Indonesia. Kata Bro Luther. Begitu. Jadi sinyal-sinyalnya sih udah kuat banget si BYD ini akan meluncurkan satu lagi mobil listrik. Kalau benar ini mobil kecil dan murah, nah masuk barang itu. Makin ngeri sih BYD. BYD karena dia yang mahalnya aja udah masuk murah. Iya. Segmen mahalnya kan murah. Yang apa? Seal, BYD Seal sama Dolphin sama satu lagi. Maksudnya Seal aja itu harusnya harganya lebih mahal dari yang dijual sekarang. Oh iya. Itu bisa dia bikin murah. Nah kalau dia ngeluarin versi murah, harusnya lebih murah lagi. Nah. Waduh, makin ngeri. Apalagi dia punya pabrik, Pak. Katanya Subang, dia Pak. Berapa triliun investasi? 16 triliun ya? Yes. Itu duit semua, teman-teman. Bukan tempe ya. Iya. Pabriknya di Subang, teman-teman. Itu lagi butuh lowongan kerja sebanyak 8.900. 18.000? Iya, 18.000. 18.000. Jadi dia emang lagi butuh karyawan, tapi kemarin dia udah nego sama pemerintah daerah Subang. Pemda Subang juga udah nego ke BYD. Bahwa yang diutamakan pekerjaannya adalah orang Subang. Iya, tapi tunggu dulu, Pak. Gue kemarin nanya, kalau misalnya dia punya keahlian khusus, kayak ngelas gitu, itu langsung diterima, Pak. Jadi teman-teman yang punya keahlian khusus di bidang otomotif atau di pabrikasi, coba aja ngelamar ke sana. Itu langsung diterima, teman-teman. Tapi dilihat dulu umurnya kayak gitu-gitu, yang produktif. Keren sih BYD, 16 triliun. Itu kebayang kan kalau dulu duit 300 triliun itu dibikin pabrik mobil, bisa dapat berapa tuh? Iya, bisa jadi tuh mobil nasional gitu ya. Itu 300 triliun loh, teman-teman. Ini 16 triliun aja udah jadi pabrik mobil. Nah, itulah kira-kira ya. Banyak banget korupsi di negeri ini ya, Pak.
Lanjut. Wuling. Ya. Nah, Wuling siap meluncurkan 2 produk baru yang akan BYD udah 1 doang tadi ya? BYD kan 2 tadi, Denza. Oh ya, Denza kan udah keluar. Oh iya, maksudnya di display. Lanjut. Sama mobil listrik tadi 1. Wuling. Ada 2 produk baru yang akan memperkuat lini kendaraan listriknya, teman-teman. Nah, apa nih, iREV versi murah? Bisa jadi, Pak. Karena dia juga nggak akan tinggal diam ketika kompetitornya bikin mobil listrik yang lebih murah. Itu kok gini, kemarin itu gua ngelihat YouTube-nya dealer-dealer Wuling. Itu stoknya yang kemarin masih banyak tuh yang 2024. Oh, VIN 2024. Iya, VIN 2024. VIN itu panjangannya apa? Verification Identification Number. Tahun perakitan, teman. Ya, itu tahun 2024-nya masih banyak stok. Jadi mereka tuh ngasih diskon gede-gedean tuh. Ada iREV, promo, Bingo, apalagi satu lagi Cloud EV. Nah, itu lumayan tuh. iREV kayaknya bakal lebih murah lagi tuh. Bisa jadi. Dari 190 juta. Yes. Silakan dicek aja, teman-teman. Dan ini kalau dia bener akan ngeluarin lagi, ya nggak tahu. Masa dia lebih murah lagi sih? Bisa jadi, Pak. Karena sekarang kompetitifnya adalah main di harga. Iya sih. Sama kayak dulu zaman teman-teman tahu handphone. Awal-awal pertama kali keluar mahal banget tuh handphone segede batu bata. Sama makin ini kesini makin murah, makin kecil, makin sekalian menggairahkan pasar otomotif. Nah, itu dia. Kalau harganya mahal semua, pasar otomotif tidak akan bergerak nih. Nah, harus ada pemancingnya, ada triggernya. Nah, kalau sudah mulai naik penjualan, baru dia tuh mau dinaikkan harga, silakan. Monggo. Gitu. Lanjut. Cherry, Pak. Oke. Nah, cherry itu buah bukan ya? Bukan. Gue tadi Cherry ya. Itu dia mengkonfirmasi meluncurkan model baru. Tigo Cross. Oke. Nah, ini Tigo Cross itu small SUV ya? SUV, Pak. Apa low SUV? Lebih ke SUV tepatnya. 5-seater ya? Yes. Kayak ini ya, kayak kalau di Honda itu apa namanya, WRV ya? WRV kayak gitulah. Oke. Tapi dia plug-in hybrid nih, si Tigo Cross ini. Jadi PHEV, teman-teman, plug-in hybrid electric vehicle. Bedanya apa, Pak? Nggak tahu. Sama PHEV. Saya juga bingung. Nah, apa? Kalau plug-in hybrid itu dia bisa dicas. Jadi sebenarnya dia kayak hybrid, cuman baterainya tuh bisa dicas langsung ke sumber energi. Nah, kalau buat genset juga bisa. Ya, nah kalau yang hybrid doang, itu dia nggak bisa di-charger ke sumber energi. Gitu. Dia ngecasnya sendiri di lewat mesin, engine. Dari mesin konvensional saat itu bekerja mengisi baterai buat elektrifikasi gitu. Nah itu. Kalau plug-in dia sama kayak mobil listrik. Ya, dia bisa dua-duanya kalau plug-in. Jadi selain bisa dari charging energi sistem, bisa juga dari mobil itu sendiri gitu sih. Apa nih? Geli. Jeli. Sebutnya geli. Jili. Nah, sempat ada ya, udah pernah masuk di Indonesia. Zaman dulu udah pernah muncul. Nah, cuman ya gitulah, nggak kedengeran kabarnya. Tahun 2000-an awal lah ya. Itu saya sempat baca tuh, Jili udah pernah masuk. Nah, di IMS dia akan mengumumkan harga mobil terbarunya. Kemarin udah sempat, Pak, diperkenalkan. Geely EX5, EX5, teman-teman. Oke. Nah, tapi harganya belum ketahuan tuh kemarin. Nah, di IMS akan disebutkan harganya berapa duit tuh mobil. Ini modelnya apa ya? SUV juga ya? Yes. Jadi price revealing di IMS. Iya, maksudnya gini, begitu banyaknya mobil baru dengan berbagai macam merek, cuman nih ujung-ujungnya peperangannya ini nanti di harga, Om Dagu. Yes. Jadi sebenarnya harga itu yang harus benar-benar dipikirkan nih. Kompetitif. Nah, kalau teknologi bagus, produk bagus, harga selangit, ya siapa yang mau beli? segmented banget jadinya. Itu kecuali emang ini ya. Nah, kalau kayaknya produsen Cina, ini karena dia APM baru, dia kan butuh menarik konsumen lebih banyak. Jadi dia mungkin akan banyak memberikan insentif lah ya, supaya orang tuh mencoba dulu produknya. Ya kan, setelah coba ngerasain, wah enak, baru harga naik. Dan itu kan sudah pernah dilakukan produsen Jepang dari zaman dulu kan? Zaman dulu ya sempat begitu. Iya, cuman kan karena sekarang udah makmur, jadi ya betul. Mereka nggak perlu lagi gitu loh. Yang butuh itu sekarang produsen dari Cina atau produsen mobil baru lah, sama dari Vietnam. Betul. Vietnam. Nah yang menarik Vietnam itu ini, Om Dagu. Vinfast ya? Vinfastnya itu dijadiin taksi kan?
Ya, Sun XM itu. Itu perusahaan Vietnam juga ya taksinya? Iya. Nah, jadi kayak join gitu. Maksudnya menariknya itu kan buat pembuktian bahwa mobil itu bisa dipakai setiap hari kendaraan niaga ya. Buat kendaraan komersial. Jadi emang dipakai buat taksi. Itu kan sebenarnya juga sudah terjadi di BYD waktu dia support Bluebird, support Grab. Makanya BYD juga sekarang tetap support Grab kan, sama Bluebird kan, dengan produk barunya M6 ya kalau nggak salah. Dan itu jadi pembuktian teman-teman bahwa selama dipakai di jalan umum dengan kondisi berbagai macam nggak ada masalah. Nggak ada masalah selama 5 tahun biasanya gitu kan. Betul. Makanya tuh Vietnam ini pinter banget sih kalau gue bilang. Ya, belakangnya juga Cina Pak itu. Iya, cuman mereka itu lebih ngebut dari kita. Oh iya. Jadi ya itu tadi tuh teman-teman. Jadi kalau kita ingin punya industri otomotif yang berkembang, ya kan, harusnya tadi supportnya dari segala bidang dan kita nggak perlu masuk ke mobil konvensional sih kalau menurut gua ya. Langsung aja EV. Gitu. Iya, atau kita langsung ke teknologi baru yang sama-sama semua baru menguasai, jadi kita nggak ketinggalan banget gitu. Larinya bareng staffnya. Gitu. Nah, ya, cuman di satu sisi bagi konsumen dengan banyaknya merek-merek baru, otomatis pilihan makin banyak Pak. Ya, jadi teman-teman bisa memilih lah dan bisa menyesuaikan budget dan juga bisa istilahnya. Kalau dulu kan terbatas pilihannya, sekarang bisa lebih banyak dan bahkan bisa misalnya, ternyata produk baru tuh segini doang. Gue tetap beli yang produk lama lah, bisa juga, nggak masalah. Nah itu dia. Gitu. Ada tipsnya nih teman-teman. Oke, pilihan banyak. Cuman teman-teman juga harus lihat after sales-nya, Pak. Nah, itu penting. Nah, kenapa? Silakan. Kenapa itu penting? Komponen, servis berkala itu penting. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus teman-teman perhatikan saat ingin membeli mobil baru. Yang pertama after sales, ya kan? Seberapa banyak dealer mereka, itu dia. Kemudahan untuk melakukan servis, ya kan. Terus kemudian komponen, ya kan, komponen spare part. Kalau misalnya rusak itu seberapa cepat disediakan, jangan sampai nunggunya berbulan-bulan, bahkan nggak ada, gitu kan. Itu harga lagi ini Pak, resale value. Nah, resale value itu juga pengaruh. Jadi harga jual kembali. Istilahnya sekarang itu orang beli mobil listrik itu udah siap bakar duit, ya kan. Pokoknya bisa loss duit itu lebih dari 50% lah dari harga beli, ya kan. Langsung jadi drop 50%. Anggap aja udah siap bakar duit. Jadi banyak juga yang bilang orang-orang yang beli mobil listrik itu buat mobil kedua, ya kan, bukan mobil pertama. Terus juga harga jualnya masih jatuh, dan kita belum tahu kekuatan mobil itu selama 10 tahun. Karena kan sekarang ini yang ada baru umurnya berapa tahun semua gitu kan. Tapi soon as possible gitu ya, asik. Semua akan itu dibenahi Pak, karena kan produk massal sambil berjalan, teknologi itu kan akan berkembang terus. Jadi mungkin nanti ada temuan-temuan teknologi baru yang mungkin bisa membuat mobil listrik jadi lebih murah dan long life. Nah, ya kan? Bisa jadi apa tadi? Long life. Long life. Jadi intinya gini, istilahnya kayak dulu HP aja. Itu dia Pak. Om Dagu kan tadi bilang, HP itu dulu gede dan mahal. Begini. Sekarang kecil dan murah dan teknologinya banyak banget. Bahkan semua orang bisa pakai HP. Kalau di zaman dulu, wah itu HP barang eksklusif teman-teman. Iya, Pak. Nggak semua orang punya. Iya. Dan itu pulsanya juga mahal. Mahal dulu. Saya aja punyanya pager doang. Nah, sekarang itu udah saking teknologi semakin maju, semakin murah pula, gitu kan. Nah, kita harapkan sih begitu, dengan teknologi semakin maju, harganya juga semakin murah. Semakin terjangkau. Dan kondisinya juga semakin sempurna, long life, panjang umur deh tuh produknya, gitu kan. Gitu, semoga ya. Ada lagi nggak Om Dagu tentang mobil baru EMS nih? Pokoknya teman-teman diskon Pak. Oh iya, ini juga rame nih. Rame ini. Pasti akan umbar-umbaran gede-gedean diskon. Iya, momentumnya kan juga menjelang puasa dan libur lebaran. Mudik lebaran. Nah, buat milih mobil baru bisa datang ke situ. Nice. Kayak ini kopi Titan. Karena diolah dari biji spesial teman-teman. Biji apa Om Dagu? Biji kopi Pak. Jadi dia punya taste-nya itu premium teman-teman. Oh, bukan Pertamax ya? Bukan. Oke, siap. Bukannya lebih mahal Pertamax? Iya. Gitu. Jadi balik lagi promo gede-gedean di IMS. Kalau buat teman-teman yang ngincer mobil baru, itu saatnya. Beli mobil baru. Ada tukar ini nggak sih? Trade-in ada. Ini tukar tambah Pak. Sponsornya Adira kalau nggak salah ya? Sponsornya Adira untuk official financial. Pembiayaannya itu Adira Finance. Wah, siap.
Kayaknya banyak promo nih teman-teman. Mungkin bisa datang bawa mobil bekasnya ke sono langsung tukar pulang mobil baru gitu. Iya. Tuker. Yang penting itu tadi appraisalnya teman-teman. Ya, ada juga kan kalau nggak salah? Ada appraisal on site gitu di tempat. Nah, oke. Terus di sana masuk bayar ya Om Dagu? Bayar, Pak. Berapa tuh harga tiketnya? Kalau untuk reguler itu 50.000 weekday. Weekdays. Kalau weekend? 90.000 weekend. Terus premium day itu 150.000. Oh. Premium day itu besok pada saat opening. Oke. Coba. Ya. Sama pada saat acara puncak yang ada Dewa 19-nya. Jadi 150.000. Kita boleh masuk. Oke teman-teman, kali itu ya ulasan kita tentang IMS 2025 dan mobil baru yang akan ada di sana. Nanti mungkin teman-teman kalau ketemu Om Dagu atau saya di sana silakan disapa ya. Jangan dijitak. Oke. Terima kasih setelah menonton sampai menit ini. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.